Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Bu Sinta pada video pembelajaran PAI kali ini pada bab 10. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Ayo sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni alman warzuqni fahman wa amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca doa terlebih dahulu ya, ilmu yang akan kita dapatkan bermanfaat ya. Alhamdulillah. Nah, kita lihat pada pembahasan kali ini adalah bab 10 tentang bersuci dari hadas. Ya, apa itu bersuci dari hadas? Nah, ada bagian A ya, memahami hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Ya. Nah, yang pertama, tahukah kamu arti hadas? Hadas artinya keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan tidak sah atau dilarang melakukan ibadah tertentu ya. Ibadah tertentu di sini contohnya ya. Di antara ibadah yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang muslim yang sedang berhadas adalah seperti sholat, tawaf, membaca Al-Quran atau tilawah ataupun ibadah-ibadah lainnya. Ya, adapun hadas di sini terbagi dalam dua macam ya, hadas kecil dan hadas besar. Oke, hadas kecil ya adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang harus berwudu ya jika ingin melakukan ibadah sholat, tawaf, dan tilawah atau ibadah lainnya ya. Cara bersuci dari hadas kecil adalah A ya, dengan berwudu. Yang kedua B, dengan bertayamum. Ya, tayamum dilakukan jika tidak ada air atau ketika kita sedang sakit. Ya, hal-hal yang menyebabkan hadas kecil yang membatalkan wudhu ya. Satu adalah kentut atau buang air kecil atau buang air besar atau BAB. Yang kedua, hilang akal. Ya, hilang akal di sini seperti tertidur ya, atau sebab lainnya seperti sedang mabuk ya, atau ia hilang ingatan ya, atau gila. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang ya, tanpa pakaian begitu ya. Jadi kulit tangan dengan tangan gitu misalkan ya. Yang keempat, menyentuh dan memegang kubul dan dubur dengan telapak tangan tanpa penghalang pada diri sendiri, orang dewasa maupun anak kecil. Contohnya ya, seperti kalau kalian membersihkan lubang dubur ya, seperti itu, atau bunda atau siapa gitu ya, itu membersihkan lubang dubur adik yang habis buang air besar seperti itu. Nah, itu harus wudhu kembali ketika ingin sholat ya, dan ingin melaksanakan ibadah yang lainnya. Kemudian ya, yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang mandi janabah atau mandi besar jika ingin melakukan ibadah sholat, tawaf, tilawah, dan ibadah lainnya. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara A ya, 1. Mandi janabah atau mandi wajib. Yang kedua,
B. Dengan cara bertayamum. Ya, tayamum dilakukan seperti biasa jika tidak ada air atau dalam keadaan sakit. Oke, ya. Hal-hal yang menyebabkan hadas besar yaitu satu atau A, karena meninggal dunia. Ya, jadi orang yang meninggal dunia itu wajib dimandikan. Ya, hukumnya fardu kifayah. Ya, selama masih ada yang bisa memandikan, berarti kita tidak wajib memandikannya. Nah, tetapi orang yang mati syahid ya tidak wajib dimandikan. Misalkan orang yang syahid atau mati dalam peperangan, seperti itu. Yang kedua, haid ya. Haid adalah darah yang keluar ya yang dialami oleh wanita dewasa setiap bulannya. Kemudian C, nifas ya, yaitu darah yang keluar dari seorang ibu ya setelah beliau melahirkan seorang bayi ya atau selesai bersalin ya. Kemudian yang bagian B ya, bagaimana cara mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar ya. Oke, yang pertama dengan satu yaitu dengan berwudu ya. Berwudu artinya membasuh anggota badan tertentu yang telah ditentukan oleh syarat ya dengan air yang suci dan menyucikan. Ya, tata cara berwudu telah kalian pelajari ya di kelas 1 dan 2 ya. Nanti dilihat lagi. Sebelum melakukan wudu, orang yang berhadas kecil diwajibkan beristinja ya, atau istilah kalian itu cebok ya, seperti itu. Jadi cebok terlebih dahulu. Istinja artinya membersihkan lubang dubur ataupun lubang kubul. Kubul itu lubang kemaluan ya, dari kotoran dengan menggunakan air ya, batu atau keduanya. Ya, biasanya pada zaman dulu itu menggunakan batu dulu, kemudian dibasuh dengan air ya. Nah ya, di sini ada contoh tata cara berwudu ya, berwudu yang benar ya. Nanti bisa dilihat dan dipelajari lagi. Yang kedua adalah tayamum. Ya, tayamum artinya bersuci dengan menggunakan debu yang suci dan menyucikan. Tayamum dilakukan jika tidak ada air untuk berwudu ya, atau dalam keadaan sakit yang mengharuskan seseorang tidak boleh kena air ya, maka bersucinya bisa dengan tayamum ya, seperti itu. Nah, kemudian ini lihat contoh dari tayamum ya. Yang pertama tuh, gerakan yang pertama adalah menempelkan kedua telapak tangan ke tempat debu yang suci atau bersih. Yang kedua, mengusap debu ke wajah. Kemudian yang ketiga, menempelkan kedua telapak tangan ya ke tempat yang suci dan bersih juga ya, untuk mengambil debu yang bersih ya, untuk kemudian diusapkan kepada kedua telapak tangan ya sampai siku kita ya. Itu caranya bertayamum. Ya, kemudian 3, mandi besar ya atau mandi janabah. Tata cara mandi janabah adalah dengan mengalirkan air ke seluruh badan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sambil berniat ya. Sambil berniat apa? Berniat mandi janabah ya. Mandi janabah hukumnya wajib bagi orang yang hendak melakukan ibadah ya, seperti sholat, tawaf ya, atau ibadah lainnya ya, atau juga bisa ketika kita akan membaca Al-Qur'an atau tilawah. Nah, di sini juga ada ya contoh dari mandi besar atau mandi janabah ya. Seperti ini ya. Jadi harus bersih ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sekian yang bisa Bu Sinta sampaikan pada bab ini tentang bersuci dari hadas ya. Adapun untuk niat tayamum dan doa niat mandi janabah bisa kalian baca pada buku paket ya, halaman 102 dan 104 ya. Di situ bisa dipelajari dan bisa dihafalkan ya. Sekian dari Bu Sinta, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Jangan lupa ibadahnya ditingkatkan ya. Ada ibadah lain yaitu seperti saum sunnah ya, qiyamul lail ya, yang sedang
kita programkan untuk sekarang ini. Mudah-mudahan kalian bisa belajar ya dan melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.